Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dalam sesi kita hari ini, kita akan bicara tentang tips menulis latar belakang bagi kamu-kamu semua yang akan mulai menulis sebuah rancangan penelitian atau proposal penelitian. Kita mulai pertemuan ini per bab ya, supaya lebih memudahkan. Baik. Langkah pertama pasti kita akan memikirkan bagaimana menulis judul yang benar itu. Nah, dalam membuat judul tentu kita harus mempertimbangkan banyak hal. Namun ada sedikit kesalahan yang sering kita lakukan dalam mengembangkan judul. Kita sering selalu memikirkan judul sebelum memikirkan permasalahan. Padahal dalam mengajukan sebuah rancangan penelitian, yang penting kita lakukan pertama kali itu adalah menemukan masalah. Bukan mencari masalah ya. Nah, menemukan masalah yang ada di sekitar yang terkait dengan hal-hal yang menurut kita itu adalah sesuatu yang sangat mengganggu atau yang tidak mencapai tujuan dari proses pembelajaran atau apapun itu, maka kita carikanlah sebuah solusi. Nah, baru kita mengajukan atau menemukan sebuah judul yang tepat. Nah, terkait dengan judul, bagaimana sih sebenarnya tips membuat judul yang baik itu? Oke, yang pertama, usahakanlah judul itu mencerminkan bentuk penelitian dengan menggunakan kata awalan. Kalau penelitian kita itu adalah pengembangan, maka kita harus menuliskan kata utama itu adalah pengembangan media pembelajaran video, contohnya. Atau kalau penelitian kita itu adalah eksperimen, maka kita harus mendahulukan kalimat atau kata pengaruh, efektivitas, perbedaan, dan sebagainya. Ini yang menjadi kata kunci pembeda antara penelitian pengembangan dengan penelitian eksperimen. Selanjutnya, 3 hal unsur penting dalam sebuah judul itu, yang pertama adalah pada judul sebaiknya mencerminkan bentuk produk yang akan dikembangkan. Nah, jadi kalau kita mau mengembangkan sebuah produk, misalnya sebuah media pembelajaran, kita sebutkan medianya apa. Apakah seperti video pembelajaran, video animasi, video pembelajaran yang sifatnya analog, atau multimedia interaktif, e-modul, e-AKPD, atau apa. Harus disebutkan agar lebih mencerminkan isi dari rancangan penelitian itu sendiri. Selanjutnya, yang perlu kita lakukan adalah mencerminkan subjek dan objek penelitian dengan jelas. Subjeknya adalah mata pelajaran. Apa yang akan kita kembangkan? Sebutkan di sana. Kalau mata pelajaran itu adalah IPA, IPAS ya kalau sekarang, maka sebutkan itu adalah IPAS kelas berapa. Dan objeknya adalah satuan pendidikan apa. Dan akan lebih menarik lagi dan akan lebih spesifik lagi kalau seandainya mata pelajaran itu langsung pada materi atau tema yang akan diangkat. Itu penting agar tidak terjadi unsur plagiarism kalau kita turnitinkan nanti judulnya. Selanjutnya adalah apabila judul itu lebih dari 2 baris, maka aturlah susunan menjadi seperti sebuah mangkuk, membesar di atas, mengecil ke bawah, atau sebaliknya, kecil di atas, membesar di bawah, dan mengecil kembali ke bawah. Nah, namun yang paling sering digunakan dalam untuk bentuk aturan susunan dari sebuah judul itu seperti mangkuk, besar ke atas, kecil ke bawah. Itu adalah sebuah etika atau dalam penulisan sebuah judul ilmiah. Nah, selanjutnya, poin kedua, bagaimana cara kita mengembangkan latar belakang itu? Ada beberapa hal yang kita pertimbangkan dalam membuat latar belakang. Apa saja itu? Mari kita bahas satu-satu ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 poin pembahasan yang terkait dengan latar belakang yang bisa Ibu tarik secara garis besarnya. Terlepas dalam pengembangan Ananda semua, mau lebih luas lagi atau tidak, itu kembali ke Ananda lagi. Kita coba pada poin pertama. Jangan memulai dari hal yang terlalu luas. Apa maksudnya?
Sering kita membaca penelitian-penelitian yang sudah itu selalu membuat latar belakang itu memulai dengan kata istilah pendidikan adalah bla bla bla. Undang-undang sistem pendidikan bla bla bla. Itu terlalu luas jangkauannya. Sementara yang kita kembangkan adalah bagian kecil dari pembelajaran itu sendiri, itu sebuah media. Kenapa kita tidak memulai dari sebuah perkembangan teknologi yang memegang peranan penting dalam perkembangan permediaan? Itu contoh kalimatnya. Atau kita memulai dari permasalahan-permasalahan pembelajaran di satuan pendidikan apa? Sebutkan. Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi di satuan pendidikan sekolah dasar adalah sulitnya guru dalam mengembangkan sebuah media sesuai dengan kebutuhan siswa itu sendiri. Hal ini dapat terlihat dari tet dan segala macamnya. Lebih update langsung pada permasalahan. Jadi kita nggak perlu menyadur atau mengutip dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, tentang kurikulum, tentang pendidikan secara nasional, tentang perkembangan era 4.0 dan segala macam, nggak penting lagi, itu terlalu jauh jangkauannya. Jadi simple. Kenapa hal itu penting? Kita spesifikkan agar pembahasan ke dalam dari latar belakang itu menjadi lebih kuat, lebih bernas isinya, karena kita hanya membahas terkait dengan apa yang kita temukan dan apa yang akan kita tawarkan untuk penyelesaian masalah-masalah itu sendiri. Yang kedua, latar belakang itu berasal dari fenomena perkembangan arah pendidikan terbaru. Nah, jadi jangan back to basic ya. Kalau fenomenanya terbaru saja. Misal, jangan selalu menyampaikan bahwasanya permasalahan belajar itu karena apa istilahnya, karena apa ya sering dibahas sampai itu, pembelajarannya konvensional gitu ya, gurunya selalu menggunakan metode ceramah. Itu tidak ada permasalahan dalam hal itu sebenarnya. Itu hal yang biasa terjadi dalam dunia pendidikan, bahkan dunia apapun itu. Namun akan lebih keren lagi kalau latar belakang kita tuh berisikan tentang misalnya perkembangan teknologi, gaya anak-anak sekarang yang belajarnya mau yang update, gaya anak-anak yang maunya belajarnya simple tapi padat, gak penting banyak paparan. Nah, itu jadi poin. Atau tren perkembangan saat ini di mana pengaruh media sosial sangat amazing sehingga mudah anak-anak itu menghafal lagu berbahasa Inggris. Nah, kenapa tidak dimanfaatkan aja hal seperti itu? Harusnya menjadi fenomena. Yang berikutnya adalah alur penulisan paparan umum ke khusus atau dari khusus ke umum agar dapat dimanfaatkan secara luas. Artinya apa? Kita membuat latar belakang itu sebaiknya dimulai dari hal yang tadi. Misalnya di poin pertama tadi, jangan memulai dari yang luas. Kita mulai dari masalah-masalah pembelajaran. Kutiplah pembelajaran itu apa, masalah pembelajaran itu apa. Lalu kita mulai masuklah nanti ternyata permasalahan pembelajaran itu harusnya disupport dengan media. Lalu media ini harus sesuatu yang penting karena dia merupakan penyampaian komunikasi. Lalu masuk ke fenomena, di sekolah itu terbiasa menggunakan media yang seperti ini, sementara karakteristik materinya harusnya seperti ini. Semestinya pemilihan media harus dilakukan oleh guru agar tepat penyampaian pesannya, gitu ya. Maka kita kembangkanlah solusinya. Solusi yang cocok untuk permasalahan ini adalah dikembangkannya media TET. Nah, jadi dari yang luas ke yang khusus. Nah, ini agar tulisan kita itu berurutan. Jangan kita membahas, kita di awalnya membahas tentang pembelajaran, lalu kita singgung tentang keterlibatan teknologi dalam pengembangan pembuatan media, lalu kita kaji media, di bab paragraf berikutnya kita membahas pembelajaran lagi. Nah, berarti itu kan dari umum ke khusus, lalu ke umum lagi. Nah, itu nggak benar seperti itu. Ya, jadi harus ada teori yang kita pahami cara mengembangkannya. Nah, langkah berikutnya adalah memuat kondisi ideal menurut teori. Nah, peraturan dari kementerian, hindari dari undang-undang karena itu terlalu jauh, terlalu luas. Nah, ini istilahnya memuat kondisi ideal menurut teori itu namanya Dasein. Dasein ini merupakan sebuah teknik pembuatan latar belakang yang ilmiah, di mana kita harus memaparkan di situ idealisme apa yang semestinya ada dalam pelaksanaan pembelajaran. Kutip teori siapa atau undang-undang apa bukan undang-undang ya, peraturan menteri apa, atau penerapan kurikulum misalnya. Kurikulum 13 itu kurikulum Merdeka Belajar itu belajarnya harus begini.
Nah, hal ini sejalan dengan peraturan menteri apa gitu ya. Hindari dari undang-undang karena undang-undang jauh banget jangkauannya. Nah, itu untuk mendukung latar belakang kita. Selanjutnya disertai dengan kenyataan lapangan atau dinamakan dengan dasolen. Nah, menyertai dengan kenyataan lapangan ini yang dinamakan dengan temuan masalah gitu ya. Jadi teori, ada masalah. Ada teori, ada kenyataan di lapangan. Ternyata teori itu tidak seindah kenyataan. Atau dinamakan dengan dasolen. Karena tidak seindah dengan kenyataan, maka poin selanjutnya kita melakukan dengan sesuaikan dengan solusi yang kita temui di permasalahan. Kalau bicara tentang misalnya siswanya sering keluar masuk, siswanya sering ngobrol sendiri, ngobrol sendiri itu aneh ya, siswanya sering ngobrol dengan temannya, gurunya ngomong sendiri depan, siswa tidak memperhatikan, siswa melakukan aktivitas lain, itu permasalahannya terkait dengan pengelolaan kelas, berarti gurunya nggak mampu manajemen kelasnya, maka solusi yang kita tawarkan itu adalah memilih atau membantu mengembangkan strategi apa yang mau kita tawarkan. Apa strateginya cooperative learning, team teaching, atau apa gitu ya. Nah, tapi kalau terkait dengan permasalahan ditemukan, ternyata gurunya menggunakan PPT, gurunya menggunakan media langsung, tapi siswanya kurang memahami, atau media yang digunakan tidak sesuai dengan kebutuhan siswanya, atau media yang dikembangkan tidak mencukupi keadaan kejumlah besaran siswa, dan segala macam permasalahan terkait dengan penyampaian pesan. Ya, ingat ini, kalau terkait dengan penyampaian pesan atau materi yang disampaikan proses pembelajaran yang berdampak pada ketidakpemahaman siswa dalam materi, ketidaktercapaian pembelajaran yang dilakukan oleh guru, sehingga berdampak pada menurunnya hasil belajar, tidak berkualitasnya pembelajaran. Nah, itu solusinya baru media. Nah, itu pembedanya ya. Nah, itu harus menjadi pertimbangan kita juga. Yang selanjutnya adalah memuat maksimal 2 paragraf terkait dengan urgensi solusi yang diajukan. Jadi, pada latar belakang kita tuh jangan ada 5 paragrafnya itu berisi tentang media video aja, itu nggak boleh. Cukup 2 paragraf saja menyatakan bahwasanya bagaimana media video itu memang cocok dengan materi ini gitu ya. Nah, kita paparkan itu cukup 2 paragraf saja, perkuat dengan teori dan parafrasi kita sendiri. Itu penting. Nggak perlu sampai 5, 4 itu nggak penting, cukup 2 paragraf. Lalu tutuplah dengan latar belakang dengan mengangkat judul penelitian itu sendiri yang sesuai dengan judul di cover kita. Nah, ini hal-hal yang penting dalam mengembangkan latar belakang. Jadi, kalau seandainya kita memahami itu, yang kita angkat ini adalah persoalan-persoalan permasalahan pendidikan, maka mulailah dari permasalahan pembelajaran, sampai ke sana ke bawah. Dari pembelajaran itu selesai teori pembelajaran apa sih? Ambil satu teori, kembangkan itu menjadi satu paragraf. Paragraf kedua dari pembelajaran itu kita bicara tentang perkembangan pembelajaran disupport dengan harus sejalan dengan perkembangan teknologi. Kaitkan dengan perkembangan teknologi itu bagaimana, manfaat perkembangan teknologi itu apa untuk pengembangan media. Masuk itu paragraf ketiga, media adalah TET. Seberapa penting media TET? Belum pada media khusus ya, media saja TET. Lalu fenomena di lapangan. Dalam pembelajaran ini guru banyak belum menggunakan media, guru belum memilih atau menetapkan media yang tepat sesuai dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Masuk paragraf 4. Nah, paragraf berikutnya sudah fenomena ya, baru pada solusi. Maka, sejalan dengan hal ini, semestinya guru memilih media yang tepat. Salah satu media yang cocok adalah TET. Apa media kita cocok? Paparkan itu, satu paragraf selesai. Masuk paragraf berikutnya, kita bicarakan media apa yang kita jadikan solusi di paragraf sebelumnya. Kita kaji secara teori di paragraf sesudahnya. Itu 2 paragraf. Media video ini cocok dengan perkembangan siswa. Hal ini dipertegas dari hasil penelitian selesai. Lalu kita sesuaikan bahwasanya bagaimana pentingnya media ini sejalan dengan perkembangan selesai paragraf kedua untuk solusi. Lalu ditutup dengan paragraf terakhir, yaitu tentang judul yang kita angkat. Jadi kalau selesai dengan sejalan itu, kita berpikir kita akan mencapai sekitar 7-10 paragraf untuk latar belakang. Kalau rata-rata paragraf itu berisi minimal 4 kalimat, maka kita akan menghasilkan 4 kali 10 ya, 40 kalimat. Bayangkan 40 kalimat kita menyelesaikan untuk paragraf. Itu
amazing sekali kalau semuanya dari pikiran kita sendiri. Tentu saja itu kita perkuat dengan teori-teori yang kita adopsi dalam latar belakang kita. Haruskah, Bu? Harus. Jadi teori itu juga harus ada di dalam latar belakang kita. Bukan teori spesifik, tapi teori yang mensupport dengan penelitian kita tentunya. Nah, berikutnya dari latar belakang itu adalah selain bab 1 ya, selain latar belakang adalah rumusan masalah. Nah, dalam penulis rumusan masalah, ini bisa dilihat dari beberapa penelitian sudah ya. Masalah itu bisa berupa pernyataan maupun pertanyaan yang terkait dengan judul penelitian. Oke, nanti kita akan coba lihat contoh dari rumusan masalah atau pernyataan dari sebuah proposal penelitian ya. Nanti kita akan lihat secara langsung. Berikutnya adalah batasan masalah. Nah, di batasan masalah ini kita mencoba untuk yang pertama, batas materi yang akan dikembangkan dijelaskan di sana. Karena materi itu kan banyak, kita harus menjelaskan kenapa kita memilih materi ini, penjelasan materinya apa, poinnya apa aja yang dibahas di materi tersebut. Yang kedua, memuat jenis produk yang akan dikembangkan. Apa yang kita kembangkan tuh di batasan itu? Kita buat dalam bentuk pernyataan, ya. Nah, itu terkait dengan hal-hal itu. Misalnya gini, kita mengembangkan media A yang layak atau yang valid untuk digunakan. 2. Kita mengembangkan media A yang praktis. Nah, itu contohnya. Nanti kita akan lihat contoh dari proposal yang sudah dibuat oleh teman-teman untuk melihat kebenaran atau tingkat kesalahannya di mana saja. Berikutnya adalah tujuan masalah. Nah, tujuan itu membuat capaian dari solusi yang akan diajukan sesuai dengan paparan latar belakang. Jadi tujuan itu apa bunyi rumusan, itu pula bunyi tujuan kita. Ya, ini tinggal menyalin aja. Selanjutnya akan kita bicarakan di bagian ini adalah tentang spesifikasi produk. Spesifikasi produk ini adalah khas ya, ciri khas dari penelitian pengembangan, di mana penelitian pengembangan di dalam spesifikasi produk ini dalam penelitian pengembangan itu akan membicarakan tentang bentuk, format, ya, mencirikan dari produk yang kita kembangkan, sehingga ketika orang membaca tentang di poin ini, di spesifik produk ini, orang bisa membayangkan produk yang kita buat itu seperti apa. Nah, makanya dalam spesifikasi produk ini diusahakan bisa menceritakan secara detail, tidak hanya khazanah-khazanah umum saja. Nah, apa-apa saja sih sebenarnya yang perlu kita pertimbangkan isi dari spesifikasi produk ini, maka akan kita kaji sedikit beberapa hal di sini. Nah, dalam spesifikasi produk setidaknya, jadi ini bukan sesuatu yang wajib ya, bukan yang cukup ya, tapi bisa ditambahkan lagi tergantung pada produk yang kita kembangkan. Setidaknya memuat 4 hal. Pertama, tentang kejelasan materinya. Yang kedua, tentang bentuk produknya. Yang ketiga, tentang penggunaan produk. Yang keempat, tentang unsur tampilan produk. Nah, kita akan jelaskan satu-satu. Misalnya tentang kejelasan materi. Kurikulum yang digunakan serta materi yang akan dijabarkan itu semestinya harus detail disampaikan pada spesifik produk. Kurikulum kita itu apakah menggunakan kurikulum apa? Kalau ini terkait produk itu ada terkait dengan materi pelajaran. Kenapa? Agar kesesuaian dengan pengembangan produk dengan pemanfaatan produk itu sejalan dengan keberadaan kurikulum. Nah, ragam kesediaan bentuk suplemen materi seperti gambar, video, kuis, dan lainnya itu dijelaskan. Contoh, suplemen materi itu seperti gambar. Gambar yang mau dimuat dalam produk ini, gambar yang terkait dengan hal apa. Misalnya, ada peristiwa, ada gambarnya seperti ada proses, ada gambar
produksi, ada gambar sistem segala macamnya, itu dijelaskan untuk mendukung materi tentang apa. Lalu kalau ada video di dalam itu ada 7 misalnya, atau video dalam itu ada 4. Nah, masing-masing video pertama tentang apa, video kedua tentang itu detail kita jelaskan. Lalu ada kuis, ada latihannya atau tidak, itu dijelaskan dan sebagainya yang menurut kita penting kita jabarkan terkait dengan kelengkapan materi. Nah, untuk kelengkapan materi ini kita pertimbangkan suplemennya itu dengan detail agar nanti pada tahap pertama pengembangan yaitu analyze itu sudah bisa terrealisasi, dan ketika kita melakukan proses validasi dengan ahli materi, maka ini akan dicek nanti. Oke. Lalu hal kedua dari spesifikasi produk itu adalah bentuk produk itu sendiri. Kita sudah harus bisa memberikan gambaran kepada orang yang membaca tentang penelitian kita ini, format produk kita itu seperti apa luarannya. Oke, kalau dia video, maka apakah videonya dalam bentuk MP4 ya, ataukah videonya video analog, videonya animasi. Lalu kalau seandainya dia aplikasi, maka aplikasinya apalah, exe atau apa, atau dia dalam bentuk website atau apa, itu harus dijelaskan. Lalu kapasitas produk perlu dipertimbangkan, disampaikan dalam spesifik produk. Kenapa? Misal untuk sebuah video MP4, karena dia harus kita rancang itu media video ini di-share melalui media sosial, nanti siswa tinggal mendownload atau nonton. Nah, itu harus dipertimbangkan durasi waktunya berapa lama. Lalu kalau seandainya dia diakses, maka berapa banyak yang akan terpakai kuota atau jaringan yang digunakan gitu ya. Kalau seandainya di aplikasi, berapa besaran kapasitas dari produk itu sehingga bisa di-download. Nah, sehingga orang memahami, oke, aplikasi ini terlalu berat nih, kapasitasnya besar gitu ya. Orang akan menjadi pertimbangan. Jadi produk-produk pembelajaran itu harus juga mempertimbangkan kapasitas produk, apakah orang dengan mudah bisa mendownload atau mengaksesnya tanpa memakan biaya. Lalu supporting produknya juga harus dijelaskan. Contoh, kalau seandainya dia MP4, dia hanya bisa digunakan oleh aplikasi-aplikasi pemutar video tertentu. Nah, itu harus disampaikan. Kalau memang pemutar video tertentu, maka harusnya disampaikan dalam produk apakah produk kita ini disupport dengan aplikasi tersebut untuk otomatis menginstal. Nah, itu dia, itu harus dipertimbangkan. Lalu kalau seandainya dia podcast misalnya ya, atau media audio gitu ya, maka kita harus menyatakan bahwasanya aplikasi ini bisa digunakan kalau sudah di-download atau tersedia di dalam aplikasi tertentu di Android, hanya bisa digunakan di Android dengan menginstal aplikasi ini misalnya. Nah, itu contohnya. Lalu apakah dia memang harus terkoneksi jaringan atau tanpa terkoneksi jaringan, itu dijelaskan di dalam bentuk produknya. Lalu untuk penggunaan produk, nah penggunaan produk ini harus dijelaskan bagaimana cara menggunakan strategi menggunakan produk ini. Kalau kita menggunakan produk media video, apakah video ini hanya ditonton di ruang kelas atau cukup belajar mandiri? Kalau di ruang kelas digunakan seperti apa? Apakah kelompok, klasikal ya, atau oleh tutorial oleh guru, atau bisa individual? Kalau dia multimedia misalnya, multimedia itu berarti kan dia tidak interaktif, maka harusnya digunakan oleh guru saja sebagai medium pembelajaran atau medium-medium pembelajaran untuk kelas-kelas kelompok besar. Kalau dia multimedia interaktif, maka tidak mungkin digunakan oleh guru di depan, pasti digunakan secara personal dan bisa digunakan oleh pengguna di everywhere, every time gitu ya. Lalu juga disebutkan penggunaan produk ini harusnya menggunakan Android kah, atau cukup HP biasa, atau menggunakan PC dengan kapasitas tertentu, dengan spek tertentu atau apa gitu ya. Dan yang terakhir itu adalah unsur tampilan produk. Nah, ini kita ceritakan, biasanya teman-teman kalau membuat spesifikasi produknya selalu unsur tampilan produk itu di awal, padahal tidak begitu. Unsur tampilan produk itu semestinya di akhir, sehingga setelah orang tahu ini ada ini di produk kita, maka tampilan kita diharapkan seperti ini. Nah, di tampilan awal ini ceritakan bahwasanya tampilan awal nanti produk ini akan terdiri dari berbagai macam menu itu adalah nah gitu kan. Lalu setiap menu pilihan itu memuat ini. Nah, dijelaskan di situ. Nah, jadi bukannya dari tampilan produk di awal, tapi harusnya ke masalah-masalah hal yang sifatnya isi dari tampilan dari produk itu sendiri dijabarkan di atas,
atas, nanti merucut ke bawah tampilan produknya seperti ini loh. Nah, jadi jangan terbalik. Kebanyakan teman-teman juga terbalik dalam mengembang hal ini. Oke. Dan yang terakhir itu adalah manfaat penelitian. Oke, dalam penulisan manfaat penelitian sebenarnya sama sih isinya dengan penelitian-penelitian yang lain, baik itu eksperimen maupun kualitatif ya, maupun kuantitatif ya. Manfaatan itu memuat manfaat untuk siswa, manfaat bagi guru, dan manfaat bagi peneliti. Dan hal ini sifatnya umum gitu ya, jadi boleh dilihat pada beberapa contoh penelitian-penelitian bagaimana menulis kalimat untuk manfaat bagi siswa, manfaat bagi guru, manfaat bagi peneliti. Tapi jangan terlalu umum sifatnya. Manfaatnya itu lebih spesifik. Contoh, manfaat bagi siswa diharapkan apa dari penggunaan media ini? Apakah mereka memahami materi tertentu? Jadi jangan umum, langsung poinnya ke materi tadi, materi yang atau konten dari produk media yang kita kembangkan. Manfaatan bagi guru. Nah, manfaat bagi guru itu sebagai apa? Kalau dia itu ada multimedia interaktif, maka manfaat bagi guru adalah memudahkan siswa untuk berlatih di rumah sehingga guru bisa mengontrol pemanfaatan belajar siswa. Kalau dia adalah multimedia atau media video saja di dalam ruang kelas, maka sifatnya adalah meringankan penyampaian pesan yang dilakukan oleh guru atau memudahkan guru dalam mengatur pola pembelajaran. Nah, itu jadi lebih spesifik, tidak umum saja. Dan manfaat bagi penelitian tentu terkait dengan manfaat kita sebagai peneliti dalam dunia akademisi. Oke, itu jabaran dari tips menulis latar belakang dari menulis karya ilmiah ini. Mudah-mudahan bisa memahami dengan baik. Selamat menulis, dan silahkan kalau ada terkait dengan pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan tulis saja di komen, nanti akan dibantu untuk menjelaskan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, berikut contoh salah satu proposal penelitian yang dibuat oleh mahasiswa TP. Nah, di sini kita bicara tentang judul ya tadi di awalnya. Nah, ini tentang judulnya pengembangan e-modul IPA terpadu materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan menggunakan aplikasi iSpring Suite 8 untuk siswa kelas 7 SMP atau MTS. Nah, jadi judul itu yang pertama dimulai dengan pengembangan, yang kedua produk apa yang mau kita buat, apakah media apa, jelaskan. Kalau ini dia berupa sumber belajar ya, salah satunya e-modul. Nah, disebutkan itu e-modulnya. Nah, disebutkan subjeknya, materinya apa. Materi terpadu materi interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Nah, ini ada subjeknya IPA terpadu dengan materinya ini. Nah, selanjutnya adalah objeknya itu untuk siswa kelas 7 SMP. Nah, itu intinya ya. Jadi harus sedetail itu untuk sebuah judul, dan susunannya itu seperti mangkuk ya, lebar ke atas, mengecil ke bawah. Jadi bukan ukuran fontnya yang berbeda, tapi cara mengemasnya menjadi lebih seperti ini. Jadi ukurannya sama besar ya, jangan nanti ingin seperti mangkuk lalu tulisan di bawahnya jadi lebih kecil daripada di atas. Itu harus perhatikan ya. Nah, selanjutnya untuk latar belakang. Nah, ini yang dikatakan jangan memulai dari sesuatu yang sangat besar atau umum. Nah, seperti ini. Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi suatu negara. Ini terlalu jauh jangkauan bagi kita. Terlalu jauh. Nah, lalu dimasukkan pula di sini menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 terlalu luas sekali. Padahal yang akan kita kembangkan adalah sebuah produk saja. Produk yang digunakan dalam apa? Dalam pembelajaran. Maka dimulailah sebaiknya dengan pembelajaran. Terkait dengan referensi, nah kenapa ini dicoret gitu ya? Referensi itu kalau bersumber dari buku maupun dari jurnal itu dibuat 10 tahun terakhir ya, 10 tahun terakhir sejak proposal itu dibuat. Jadi kalau 2001 udah dari tahun 2023 terlalu jauh gitu ya. Jadi pertimbangkan dari 2023 ini 10 tahun terakhir itu tahun berapa. Nah, itulah yang menjadi kutipan di dalam latar belakang kita maupun kajian teori di bab 2 nantinya. Nah, ini juga terlalu luas sekali, sistem pendidikan juga terlalu luas. Nah, padahal ini yang poinnya, pendidikan tidak lepas dari kegiatan pembelajaran. Poin pentingnya.
Semestinya latar belakang dimulai dari hal ini saja. Pendidikan tidak lepas dari pembelajaran. Dalam proses belajar mengajar ini sudah masuk. Harusnya di sini menjadi poin utama. Jadi kita nggak perlu dimulai dari hal-hal sangat besar sekali, karena yang kita tujukan adalah terkait dengan pembelajaran saja. Nah, lalu dimulailah dari pendidikan, bla 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 bla. Lalu kalimat terakhirnya, kemampuan itu harus diwujudkan dalam upaya menyediakan berbagai bahan ajar yang dibutuhkan peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan. Yang dibutuhkan peserta didik dalam rangka mencapai kompetensi yang diharapkan. Upaya menyediakan, siapa yang menyediakan? Kata kuncinya adalah pendidik. Sebagai pendidik sekaligus pengembang bahan ajar, pendidik merupakan orang yang bertanggung jawab. Nah, jadi penggabungan antara kalimat paragraf terakhir dengan paragraf awal dalam sebuah paragraf baru itu harus ada kata kuncinya. Jadi bukan kita membuat paragraf itu lepas-lepas begitu saja sehingga tidak ada nampak keterhubungan, maka kita harus melihat keterhubungan antara paragraf akhir, kalimat terakhir dengan kalimat awal di paragraf baru, gitu ya. Nah, begini. Nah, seperti ini juga. Agar dapat mengembangkan bahan ajar. Kalimat berikutnya, jenis-jenis bahan ajar. Dan semua itu terkait dengan bahan ajar. Maka, kalimat awal dari sebuah paragraf baru, bahan ajar mencetak. Nah, itu dia. Jadi, ada kata hubung antara kalimat awal di akhir paragraf dengan kalimat awal di awal paragraf. Ya. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya kita mulai bicara tentang bahan ajar digital, gitu ya, bahan ajar non cetak, gitu ya. Masuk kita ke bentuknya e-modul, lalu lalu masuk ke modul perkuat dengan teori, gitu ya, apa itu modul. Nah, berdasarkan pengamatan terhadap beberapa upaya yang harus dilakukan. Nah, ini boleh kita seperti ini ya. Jadi kita mulai dari berbagai macam media, lalu kita bicarakan tentang bagaimana penggunaan media di sekolah, gitu ya. Baru kita nanti mengkerucut menjadi judul penelitian kita. Nah, ini ya, bagaimana bahan ajar ini digunakan sekolah berupa bahan cetak. Nah, modul cetak itu kurang menarik, gitu ya. Jadi ini ada masalahnya, gitu ya. Maka kita coba mengangkat permasalahan-permasalahan di atas dengan sebuah judul penelitian. Nah, itu dia. Nah, terkait dengan identifikasi masalah, dalam PowerPoint Ibu tadi menjelaskan langsung kepada rumusan masalah, tapi di identifikasi masalah tidak sebutkan karena begini, ada dua. Jadi silahkan cek kembali buku panduan penulisan skripsi untuk penelitian pengembangan. Kalau dari buku panduan UNP itu tidak mensyaratkan dalam penelitian pengembangan itu ada identifikasi masalah, tidak penting itu. Karena pengembangan itu bisa saja dari kita hanya melihat permasalahan-permasalahan secara umum, fenomena secara umum, tidak harus teridentifikasi, tidak perlu terdiagnosa apa jenis masalah yang ada, gitu ya. Tapi bisa juga dibuat identifikasi. Jadi itu opsional ya. Nah, untuk rumusan masalah, nah satu lagi ya, identifikasi masalah ini isinya harus semua yang terdapat di latar belakang. Jadi nggak boleh diada-adakan, harus ada pernyataannya di latar belakang ya. Itu dia. Lalu ada batasan masalah. Nah, ini dalam bentuk pernyataan, pengembangan aja berupa chat modul, lalu modul berisikan materi ini. Nah, itu batasan. Sedangkan rumusnya dalam bentuk pertanyaan. Apakah bahan ajar? Nah, jadi sebenarnya rumusan masalah itu tidak begitu, gitu ya. Rumusan masalah untuk penelitian pengembangan itu yang pertama berbunyi adalah kita coba lihat rumusan masalah untuk sebuah penelitian pengembangan itu dari pertanyaan. Kita coba lihat dulu contoh yang lainnya. Oke, jadi silahkan searching juga di beberapa proposal ya atau penelitian skripsi yang sudah bagaimana perumusan masalah itu terdiri dari tiga. Bagaimanakah bagaimana pengembangan materi dalam bahan ajar e-modul yang sesuai dengan kelaikan materi. Nah, kalau ini kan satu kalimat aja, apakah bahan ajar, apakah nggak boleh menggunakan istilah kata, apakah harus menggunakan istilah bagaimanakah pengembangan bahan ajar e-modul yang sesuai dengan materi, bagaimanakah pengembangan bahan ajar modul, materi interaksi bla 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 yang valid,
dan bagaimanakah pengembangan bahan ajar e-modul bla 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 yang praktis. Nah, jadi kalimatnya itu dimulai dengan bagaimanakah, karena kita akan menjabarkan di dalam penelitian kita adalah proses. Kalau proses berarti pertanyaannya adalah bagaimanakah, jadi bukan apakah. Lalu tujuan penelitian tentu saja sesuai dengan bunyi dari rumusan dan batasan penelitian. Manfaat juga begitu, seperti yang sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Nah, untuk spesifikasi produk, boleh kita buat dalam bentuk narasi seperti ini, boleh kita buat dalam bentuk pointer atau poin-poin 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Dan pentingnya pengembangan, ya, penting pengembangan itu adalah hal yang juga perlu, kalau istilahnya di Ibu namanya keterbatasan penelitian ya. Nah, keterbatasan penelitian juga poin dari pengembangan, tadi tidak Ibu jelaskan di PowerPoint Ibu. Penting pengembangan, bagaimana pengembangan ini perlu dilakukan terkait dengan apa, untuk mencapai apa. Lalu keterbatasan penelitian juga menjadi hal yang perlu dibahas pada poin I-nya. Kenapa penelitian ini memiliki keterbatasan? Jadi paparan keterbatasannya itu harus secara ilmiah, bukan karena waktu dan keuangan yang tidak memungkinkan sehingga aplikasi yang dikembangkan adalah aplikasi yang free. Itu tidak boleh. Karena kalau kita memilih pengembangan, segala sesuatu tentu harus yang benar. Alasan karena finansial, karena kemampuan. Kalau nggak mampu, kita hanya mengembangkan sebatas ini, maka jangan penelitian pengembangan. Jadi istilahnya, jangan karena ketidakmampuan peneliti, maka penelitian ini dibatasi pada ini. Nggak boleh. Kalau memang nggak mampu, jangan meneliti. Itu intinya. Jadi kalimatnya harus lebih ilmiah. Keterbatasan itu karena waktu. Karena waktu yang tidak memungkinkan untuk mengembangkan lebih luas lagi, maka penelitian ini dibatasi pada hal ini saja. Jadi nggak perlu disampaikan tentang masalah keterbatasan penelitian karena tidak memiliki kemampuan, tidak punya aplikasi yang pro dan segala macam. Itu akan menjadi kritikan yang keras nantinya. Kalau nggak mampu, jangan bikin pengembangan. Kalau nggak bisa punya aplikasi yang original atau yang terbaik, maka jangan gunakan aplikasi itu. Nah, itu intinya nanti. Jadi hati-hati ya. Nah, ini contoh dari proposal. Ini sudah sampai bab 3 ya. Contoh proposal dari penulisan latar belakang yang bisa Ibu contohkan dalam bagaimana teknik mengembangkan judul dan membuat latar belakang. Terima kasih.